Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nikendrianti STMkom selaku dosen pembimbing 1, dan yang saya hormati Bapak Arya Hadi Wibowo STMkom selaku dosen pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusef Maulana dengan NIM 222101133. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Aplikasi Manajemen Pengolahan Teh Berbasis Web menggunakan metode RAD dan algoritma FIFO pada studi kasus pabrik teh PSM. Pada pembahasan pertama yang melatar belakangi penelitian ini yaitu industri pengolahan teh merupakan bagian penting dari sektor agroindustri Indonesia karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Proses produksi teh di PSM dimulai dari penerimaan bahan baku dari kebun PTPN, penimbangan, penggilingan sortasi, blending, pengemasan, hingga penyimpanan di gudang. Produk yang dihasilkan terdiri dari 3 grade utama, yaitu BP, PF, dan DES. Namun dalam pelaksanaannya, proses pencatatan penerimaan bahan baku, produksi, stok, dan pengiriman masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar, formulir kertas, kemudian diinput ulang ke Microsoft Excel. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, kesalahan pencatatan pada saat penerimaan bahan baku, khususnya ketika beberapa truk datang secara bersamaan. Lalu yang kedua, kemampuan pemantauan proses produksi secara waktu nyata atau real time. Perlu ditingkatkan agar setiap batch produksi dapat dikendalikan dengan baik dan laporan dapat disusun tepat waktu. Lalu yang ketiga, ketidaksesuaian antara stok fisik dan data stok yang tercatat. Kemudian yang keempat, kesalahan dokumen pengiriman dan keterlambatan laporan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu meminimalkan kesalahan pencatatan pada saat penerimaan bahan baku, meningkatkan pemantauan pelacakan proses produksi secara real time sehingga setiap batch produksi dapat dipantau dengan baik dan laporan dapat dihasilkan tepat waktu. Selanjutnya yaitu untuk mengintegrasikan dan mengelola data persediaan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara stok fisik dan data stok. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam dokumen pengiriman seperti duplikasi nomor pesanan, kehilangan nota, serta keterlambatan laporan penjualan. Penelitian terdahulu yaitu didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama berdasarkan penelitian BIMA dalam jurnal Mimbar Agribisnis tahun 2021 yang berjudul Status Keberlanjutan Agroindustri Teh Ciwidey, yang dijelaskan bahwa agroindustri teh memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, namun tingkat keberlanjutan belum merata pada berbagai aspek. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arif Rohman tahun 2022 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web, yaitu membahas perancangan sistem inventory yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan stok barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi persediaan berbasis web dapat membantu proses pencatatan barang menjadi lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan data. Lalu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik dalam Journal of Science Research and Development tahun 2024 dengan judul Penerapan Model Rapid Application Development pada Sistem Informasi Persediaan Barang dengan metode FIFO berbasis web. Selanjutnya yaitu ada State of the Art, yaitu penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi manajemen pengolahan teh berbasis web yang dirancang untuk membangun seluruh proses operasional di pabrik PSM agar lebih terintegrasi. Sistem yang dikembangkan mencakup beberapa proses utama, mulai dari pencatatan penerimaan bahan baku, pemantauan atau tracking proses produksi, pengelolaan persediaan, hingga penyusunan laporan operasional dalam satu aplikasi. Dalam proses pengembangannya, penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD karena metode tersebut memungkinkan sistem dibuat secara lebih cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan algoritma first in first out atau FIFO untuk membantu pengelolaan stok sehingga bahan baku yang masuk lebih awal dapat digunakan atau diproses terlebih dahulu. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pencatatan manual dapat diminimalkan, pemantauan produksi menjadi lebih mudah dilakukan secara real time, ketidaksesuaian data stok dapat dikurangi, serta penyusunan laporan operasional menjadi lebih cepat dan terstruktur. Penelitian ini untuk metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi pada objek penelitian secara langsung. Pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai proses bisnis, kendala yang diharapkan, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem.
Untuk metode pengembangan sistem yaitu tahapan Rapid Application Development, yaitu terdiri dari perencanaan kebutuhan, desain sistem, pengembangan, implementasi, yaitu dikembangkan oleh Wahyu Hasibuan tahun 2023. Selanjutnya yaitu sistem yang berjalan. Pada sistem yang berjalan, seluruh proses operasional masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya kesalahan pencatatan, duplikasi data, kehilangan dokumen, dan keterlambatan dalam penyesuaian laporan. Lalu selanjutnya yaitu ada gambaran usulan sistem yang diusulkan, yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu saya mengusulkan sistem informasi berbasis web ini yang mengintegrasikan seluruh proses operasional. Dengan sistem ini, data disimpan dalam database sehingga pencatatan lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau secara real time. Selanjutnya yaitu use case diagram. Pada tahapan ini ada dua aktor yang berbeda, yaitu yang pertama admin. Admin di sini yaitu untuk kelola supplier, kelola data user, kelola stok bahan baku, monitoring stok, dan lihat dashboard. Lalu yang kedua yaitu kepala gudang. Di sini yaitu kepala gudang untuk mengelola penerimaan bahan baku, kelola proses produksi, kelola hasil produksi, kelola stok produk jadi. Dan di sini juga ada generate laporan, yaitu keduanya bisa saling menginput satu sama lain lalu di-extend ke cetak laporan. Selanjutnya yaitu sequence diagram, yaitu untuk menunjukkan alur interaksi pengguna dengan sistem pada bagian produksi ke database seperti tersebut. Yaitu di sini juga ada kelas diagram, yaitu untuk menggambarkan struktur kelas dan relasinya. Lalu selanjutnya yaitu ada entity relationship diagram, yaitu untuk menunjukkan hubungan antar tabel dalam database. Selanjutnya ada demo aplikasi. Nah, untuk demo aplikasi di sini ada tampilan login. Ketika sudah dalam tampilan login, kita memasukkan saja untuk login admin. Pada tampilan login, halaman pertama yang dilihat yaitu di sini ada dashboard admin, yaitu untuk menunjukkan pertama-tama total user yang ada, total supplier, total produksi, dan base people yang aktif. Nah, di sini ada total bahan baku yang masih tersedia untuk saat ini yaitu 32 kg. Lalu pertama di sini ada kelola untuk pengguna. Nah, di sini admin bisa untuk kelola pengguna, yaitu untuk menambahkan data user. Untuk data user kita isi saja di sini user untuk email, user untuk password, kok ini di sini konfirmasi password. Pilih role, yaitu untuk menjadi kepala gudang. Lalu klik simpan. Nah, ini passwordnya salah guys. Klik juga password. Role-nya kepala gudang, simpan. Oh, email sudah tidak bisa digunakan, kita ganti saja save @gmail.com. Nah, di sini passwordnya. Untuk role masih kepala gudang. Nah, ini sudah ada, yaitu untuk tadi penambahan user, yaitu untuk kepala gudang yusef@gmail.com untuk kepala gudang. Nah, selanjutnya di sini ada halaman untuk menambahkan supplier. Kita klik tambah supplier, ketik nama. Selanjutnya pada tampilan
halaman login, kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Oke. Nah, pada halaman tampilan dashboard login admin, di sini total user ada 6, untuk supplier yaitu 7, dan total produksi kita ada 19 produksi, batch pipo yang aktif kita ada 5. Untuk stok tersedia saat ini yaitu 42 ton atau 42.000 kg. Pertama-tama di sini ada halaman kelola pengguna. Bisa dilihat di sini admin bisa menambahkan user yang lain seperti admin atau kepala gudang. Nah, kita akan coba untuk menambahkan user. Pertama-tama di sini ada nama kita, ketik saja nama Budi, email budi@gmail.com. Untuk password itu opsional, bebas. Di sini konfirmasi password. Pilih role, kita akan memilih role kepala gudang. Lalu klik simpan. Oke. Nah, untuk penambahan user untuk kepala gudang atas nama Budi di sini sudah ada. Ketika kita akan mengedit di sini, misal untuk edit nama menjadi Bahlil. Di sini email kita ganti jadi Bahlil. Password opsional. Untuk konfirmasi password, role kita tetap saja menjadi kepala gudang, lalu simpan. Nah, sesudah itu kita ke halaman supplier. Di sini kita bisa menambahkan supplier, tambah supplier. Di sini kita klik nama supplier itu misal Rian, nomor telepon opsional. Lalu untuk alamat kita Ciwidey. Lalu klik simpan. Sesudah ada di sini ada nama Rian, atas nama Rian di Ciwidey. Nah, kita akan melihat stok bahan baku yang ada. Di sini terdapat beberapa stok bahan baku mulai dari teh hitam, limbah, BM, panning, dan sweeping. Nah, untuk di sini yaitu total sisa yang sudah diproduksi yaitu teh hitam 12.000 kilo atau 12 ton, limbah 10.000 kilo atau 10 ton, BM 9.000 kilo atau 9 ton, panning 8.000 kilo atau 8 ton, sweeping 3.000 kilo atau 3 ton. Sudah itu kita pada halaman monitoring stok. Nah, di sini terdapat batch pipo yang aktif. Yang pertama yaitu Denny, yaitu masuk 10 ton, sisanya yang tadi 9 ton. Untuk Agus yang masuk itu jenis teh limbah, dan yang masuk 10 ton ini masih 10 ton, berarti belum diproduksi. Untuk Agus lagi yaitu ada sweeping, untuk ini 5 ton dan sisa 3 ton. Untuk Denny yang masuk itu jenis panning dan masuk kiloannya yaitu 10.000 kilo, dan sisa yang sudah diproduksi itu ada 8 ton. Untuk Rian teh hitam 15 ton dan yang masuk yang sisa 12 ton. Nah, selanjutnya di sini ada laporan operasional. Di sini terdapat beberapa laporan yaitu seperti data barang masuk, data sisa stok bahan baku, dan data hasil produksi. Di sini kita bisa memfilter, bisa dari 1 bulan sekali atau dari 1 minggu sekali untuk periode laporan di sini. Nah, selanjutnya
kita akan logout dan kita akan masuk sebagai kepala gudang. Kita login. Nah, untuk halaman kepala gudang sendiri di sini memiliki dashboard, yaitu dashboard yang tadi sama seperti dashboard role yang admin. Nah, untuk kepala gudang di sini ada halaman penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku kita bisa menambahkan, klik tambah penerima bahan baku. Nah, kita klik supplier. Untuk supplier, kita sebagai kepala gudang tidak bisa menambahkan supplier karena penambahan supplier itu ditambahkan oleh admin langsung. Jadi kita kita bisa menambahkan saya supplier mana yang nanti akan datang barang ke pabrik TPSE. Misal di sini ada Sony. Nah, untuk Sony pilih jenis T, misalkan kita sweeping. Untuk sweeping itu berat masuk sekitar 8 ton saja, 8.000. Untuk harga per kilonya itu sekitar 3.500 ya teman-teman. Dan simpan. Nah, sudah ada di sini tertera paling atas Sony tanggal 8 bulan Juli 2026 masuk teh sweeping berat 8 kg, sisa 8 kg untuk harga 3.500 dan total harga semuanya 28 juta. Untuk stok bahan baku, nah di sini stok bahan baku tadi bertambah. Untuk teh hitam 12 kg yang masih ada 12.000 kilo, untuk sweeping 11.000, untuk limbah 10.000 kg, untuk BM 9.000 kg, untuk paning 8.000 kg. Nah, untuk pada proses produksi pipo, ketika kita akan menambahkan, kita klik saja tambah, pilih jenis T, kita pilih yang tadi sweeping, pilih hasil, kita akan menjadi paning 2 dan total yang bahan yang digunakan yaitu 10.000. Nah, hasil produksi bisa di sekitar 9.900. Lalu kita klik simpan pada proses pipo. Sesudah proses itu terjadi, nah kita jadi tahu untuk stok pertama yang digunakan yaitu stok yang paling lama, yaitu atas nama supplier Agus, yang masuk pada tanggal 6 bulan 7 2026 yaitu dipakai 3 kg. Dan untuk sisa stok yang kedua yaitu dipakai atas nama Sony yaitu dengan berat 7.000 kg, dan Sony yang tadi masih ada sisa batch 1.000 kg. Kita kembali. Nah, untuk sweeping, untuk hasil sweeping di sini ada sweeping hasil produksi paning 2, bahan yang dipakai 10.000 kg dan hasilnya 9.900 kg. Lalu di sini kita juga bisa melihat atau monitoring stok. Di sini atas nama Denny masih BM 10.000 kg dan sisa masih 9.000. Untuk Agus limbah 10.000 itu masih 10.000 karena belum diolah. Untuk Denny paning 10.000 yang masuk, sisa kita masih ada 8.000. Untuk Rian teh hitam masuk 15.000 dan sisa 12.000. Untuk Sony yang tadi terakhir itu sweeping masuk 8.000 kg dan sisa stoknya 1.000. Nah, untuk laporan operasional, untuk laporan operasional masih sama dengan yang pada halaman admin. Ini ada data barang masuk, data sisa stok bahan baku, dan data hasil produksi. Sekian aplikasi yang bisa saya sampaikan. Kita ke logout. Selanjutnya yaitu ada hasil pengujian
yaitu pengujian menggunakan dua pengujian, yaitu pengujian alfa dan pengujian beta. Untuk pengujian alfa yaitu menggunakan metode black box testing, dan untuk pengujian beta yaitu menggunakan pengujian UAT. Berdasarkan hasil pengujian alfa yang dilakukan menggunakan metode black box testing, dapat diketahui bahwa seluruh fitur utama pada sistem informasi manajemen pengolahan T berbasis web yang telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Kemudian berdasarkan hasil pengujian UAT yang melibatkan dua responden antara 5 instrumen, pengujian berada pada penilaian yang sangat baik. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan. Pertama, yaitu sistem berhasil meminimalkan kesalahan pencatatan penerimaan bahan baku karena data sudah dicatat secara terkomputerisasi dan tersimpan dalam database. Kedua, sistem berhasil meningkatkan pemantauan proses produksi secara real time melalui fitur dashboard dan monitoring produksi. Lalu yang ketiga, sistem berhasil mengelola persediaan bahan baku secara terintegrasi dengan menerapkan algoritma FIFO, yaitu sehingga stok yang masuk lebih awal digunakan terlebih dahulu. Yang terakhir, yang keempat, sistem berhasil mengurangi kesalahan dalam proses pengiriman dan penyusunan laporan operasional karena seluruh data tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi. Berikut saran, yaitu sistem diharapkan dapat diterapkan secara penuh pada seluruh aktivitas operasional pabrik PSM agar proses penerimaan bahan baku, produksi stok, pengiriman, dan laporan menjadi lebih terintegrasi. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis seperti peringatan stok minimum, jadwal pengiriman, dan stok status produksi. Selanjutnya yaitu penelitian. Selanjutnya dapat menambahkan fitur analisis dan laporan yang lebih lengkap seperti grafik produksi, analisis penggunaan bahan baku, dan dashboard statistik. Lalu yang terakhir, pengembangan berikutnya dapat mengintegrasikan teknologi mobile, barcode atau QR code untuk mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran bahan baku. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.